Alhamdulillah baik. Mau izin tanya ini Umi, ada postingan Umi kan ya mengenang 11 tahun kepergian Ustaz gitu. Seperti apa sih Umi mungkin yang dilewati selama ini? Ya banyak banget hal-hal yang membuat saya sampai akhirnya di titik ini alhamdulillah gitu, masih banyak dikasih walaupun ujian bertubi-tubi, tetapi banyak lebih nikmatnya, dikasih nikmat sama Allah. Anak-anak, ngeliat anak-anak yang soleh-solehan, melihat masih bisa sekolah mereka, masih bisa berkarya, masih kompak, itu buat saya, oh saya bisa sampai di titik ini ya karena Allah yang membuat. Kita nggak boleh ragu gitu, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah tuh selalu bersama gitu sama kita. Terus kan selama 11 tahun tuh nggak singkat ya Umi ya, mungkin awalnya seperti apa sih, ada yang nggak mungkin rasa kayak aduh ternyata berat ya, yang biasanya ditemenin sama almarhum terus sekarang harus serba sendirian. Betul, pastilah, itu pasti juga dirasain oleh semua para istri yang sudah ditinggal suaminya gitu. Ditinggal bercerai sama ditinggal meninggal itu beda ya. Maksudnya ditinggal bercerai kan kapanpun bisa ketemu, masih bisa dialog, masih bisa support anak gitu. Misalkan anak ada wisuda, dua-duanya masih bisa datang. Kalau ini kan yang dipisahkan dengan kematian ini yang berat, yang ketika anak butuh, oh ayah sudah nggak ada. Itu hal-hal itu yang saya harus terus menguatkan diri saya untuk saya juga bisa menjadi seorang ibu dan ayah buat mereka. Nggak kepingin melihat anak saya lebih semakin terluka lagi gitu. Jadi selalu menjaga perasaan anak saya. Terus apa sih mungkin pesan yang selalu Umi ingat dari perkataan almarhum sampai dengan saat ini? Ya saya disuruh harus selalu kuat, harus selalu meminta apapun tuh, menyerahkan segalanya kepada Allah, nggak boleh berharap sama manusia. Karena semakin misalkan kita butuh, ya udah Allah dulu minta gitu. Jangan sampai akhirnya kita lupa kepada siapa yang kita minta, tapi kita mengharapkan manusia yang akhirnya kalau nggak pengharapan itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kita jadi kecewa gitu. Itu yang alhamdulillah sampai sekarang saya terapkan diri saya sama anak-anak saya. Allah dulu deh gitu. Tapi momen apa Umi yang paling dirindukan, mungkin yang paling dirasa kayak aduh ternyata kangen ya gitu, udah sekian lama nggak melakukan rutinitas itu? Ya kalau pas Ramadan aja. Kalau Ramadan itu kan karena beliau sibuknya di TV ya. Jadi kalau Ramadan kita justru lebih seringnya di luar, diajak sama beliau, nunggu beliau syuting, terus makan bareng gitu-gitu. Nanti tarawihnya di rumah, malah nggak di masjid, di rumah bareng-bareng sama anak-anak. Mungkin anak-anak kerinduannya seperti apa terhadap Allah? Ya kalau itu pastilah mereka yang bisa ngerasain ya. Namanya mereka ditinggal ketika mereka masih kecil-kecil, udah pasti mereka rindu banget gitu. Gak perlu saya tanya, itu pun pasti saya tahu lah gitu. Tapi ada ini nggak sih, pernah dimimpiin gitu Umi mungkin setelah 11 tahun ini? Dimimpikan waktu saya sakit aja sih. Waktu saya sakit ya beliau datang di mimpi itu lebih kepada menyemangati gitu. Jangan banyak pikiran. Lebih kayak ngobrol gitu. Tapi pernah ada gak Umi di fase kayak misal Umi tuh lagi menghadapi suatu hal yang berat gitu, terus kayak menyadari berharga banget dan ternyata kehadiran almarhum tuh gitu, ternyata seberat iya ini. Dong, semua pasti begitu, semua pasti akan mengalami titik itu. Mau seorang suami yang ditinggal istrinya meninggal, orang tua yang ditinggal anaknya meninggal, atau anak yang ditinggal orang tuanya, ketika ada satu momen dia punya masalah atau dia kesepian atau apapun, pasti akan berharga sekali momen-momen yang dulu pernah bersama gitu. Makanya saya setiap momen itu harus dibuat supaya ini nggak akan terlupakan gitu. Makanya buat yang masih ada pasangan atau yang masih punya anak atau yang masih punya orang tua, setiap momen jadikan momen yang sangat berharga. Waktu sama pasangan, waktu sama orang tua, karena ketika mereka sudah nggak ada, itu rindu itu nggak berarti gitu. Kamu rindu nggak bisa menghadirkan beliau lagi, kecuali nanti ketika kita dikehendaki bisa kumpul sama-sama di surga gitu ya. 11 tahun gitu ya Umi, apa sih yang membuat Umi itu terus kuat gitu untuk ya udah menjalani semuanya, menjalankan dua peran sebagai seorang ibu dan juga ayah? Ya ada Allah kan, Allah yang dengan keyakinan saya gitu bahwa
apapun itu kita nggak akan pernah sendiri. Ada Allah yang selalu ada bersama kita. Allah yang paling tahu keadaan kita, Allah yang paling tahu hatinya kita, sedihnya kita, susahnya kita, apa yang kita minta Allah tahu gitu. Dan satunya juga anak-anak yang sampai sekarang saya bahagia punya anak-anak yang masih kompak satu sama lain, saling support, saling mengasihi. Terus kan Umi bisa dibilang gitu, maksudnya Umi dalam mendidik anakku ternyata yang dilihat oleh banyak orang sukseslah menjadi seorang ibu dan juga ayah gitu. Mungkin apa sih mungkin rintangannya yang Umi hadapi sebenarnya ketika mengurus anak-anak tanpa seorang suami gitu? Ya, sebenarnya apa ya, ini harus dinikmati ya, karena memang ketika kita menjadi single parent terus mempunyai anak yang berbagai macam karakter, nggak mungkin satu karakter anak ini dengan anak ini sama, pasti anak saya empat-empatnya karakternya beda-beda, yang ini keras, yang ini lembut, yang ini pendiam kan gitu. Lalu bagaimana kita yang lebih memahami mereka gitu. Jangan kita minta dipahami sebagai seorang orang tua yang harus dituruti kehendaknya, enggak, tapi kita memahami, nak begini. Jadi ini yang harus orang tua lakukan gitu loh. Pahami anak-anakmu gitu, karena ketika mereka kehilangan sosok ayahnya nggak mudah. Jadi ya kita yang harus berusaha untuk memahami, mendidiknya juga jangan terlalu keras gitu. Lebih kepada ada seorang ayahnya, ada karakter seorang ibunya di situ gitu. Jadi jangan akhirnya kitanya patah semangat gitu sebagai orang tua. Pahami, karena kan Rasul juga katakan jangan didik anakmu sesuai dengan zamanmu gitu. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena zaman kita sama zaman anak kita udah beda gitu. Jadi ikutin mereka tetapi tidak salah mengarahkan. Mengurus 4 orang anak gitu ya Umi, terus sendirian juga biasanya mungkin selalu ada keluh kesah yang bisa dibagi mungkin untuk kepada suami. Terus kalau misalkan sekarang Umi selain berdoa gitu, ke mana Umi kalau untuk kayak berkeluh kesah gitu? Saya tipe orang yang nggak pernah ini sih, maksudnya nggak pernah nggak pernah ngumbar ke misalkan ke temen pun sekalipun, misalkan di anak saya yang ini lagi begitu, enggak gitu kan. Ya udah itu sendiri, karena kita sendiri yang tahu keadaan kita dan keadaan anak-anak. Kalau kita misalkan curhat sama teman, sekalipun teman deket, bahkan dalam hadis dikatakan nanti di akhirat teman satu sama lain itu akan menjadi musuh. Nah saya menjaga itu gitu kan, kita nggak bisa percaya 100% gitu. Kalau misalkan kita sedang punya masalah atau apapun, kan memang lebih baik kita sendiri yang tahu. Rumah kita ya dalamnya ya kita yang tahu, nggak perlu kita kasih tahu orang-orang bagaimana keadaan rumah kita atau berantakan rumah kita atau segala macam kan gitu. Kalau berantakan ya udah beresin kan, rapihin kan gitu. Jadi memang saya bukan tipe orang yang gampang cerita sama temen-temen gitu, sekalipun itu teman dekat saya. Kalau keluarga mungkin nggak juga. Dulu ketika saya menikah dengan almarhum, bagaimana sosok almarhum, keluarga saya nggak ada yang tahu. Ayah saya pun nggak ada yang tahu. Ketika ditanya orangnya kayak gimana nih, kerjanya Pak? Enggak, saya bilang udah Bapak yang penting restuin, ridoin, udah. Hanya itu. Tahunya mungkin setelah menikah ada media, tahu di media kayak gimana sosok almarhum dulu seperti apa pekerjaan itu. Nggak pernah saya. Gitu. Lalu sekarang kan gimana sih Umi masih sering ziarah nggak sih ke tempat-tempat? Ziarah iyalah pasti gitu. Ziarah itu kan kirim doa ya gitu, ibarat kayak silaturahmi gitu ya, ziarah pasti. Tapi kalaupun kita nggak sempet ziarah ya kita selalu, saya ajarkan ke anak-anak sholat 5 waktu itu jangan lepas doain ayah kamu, karena orang yang sudah meninggal itu yang dibutuhkan doa. Mereka udah nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak bisa ibadah, udah nggak bisa beramal soleh lagi. Mereka bisanya ya dikirimin doa gitu. Terakhir mungkin Umi doa baiknya untuk ya semoga beliau Allah lapangkan kuburnya, karena beliau juga manusia biasa yang pasti banyak salah, banyak khilaf. Jadi semoga Allah ampuni segala dosanya, khilafnya gitu ya, di kuburnya dilapangkan jadi taman surga. Terima kasih banyak Umi. Yuk, duluan. Kasih ya.